Bayangkan tubuh yang dulu gagah, sekarang rapuh. Langkah yang dulu mantap, kini tertatih. Bukan karena usia, tapi karena sesuatu yang diam-diam hilang dari tubuh Anda, otot. Dan ketika Anda sadar, sudah terlambat. Tapi, tidak untuk sekarang. Masih ada waktu. Halo sahabat sehatku dari seluruh Nusantara, salam hangat dari aku di kota Malang tercinta, matahari terbit di atas gunung. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya bel agar kamu selalu dapat cerita penuh inspirasi dan edukasi kesehatan lainnya setiap minggu. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang kuat, tubuh yang bugar, dan hati yang penuh semangat. Amin. Hari di mana ayah jatuh. Hari di mana ayah jatuh. Kaget, sedih, nostalgia, awal kesadaran. Pagi yang biasa, lalu tiba-tiba sunyi. Pagi itu, matahari baru saja menyelinap di balik tirai ruang tamu. Aroma kopi hitam buatan ibu memenuhi rumah, dan suara radio tua memutar lagu lawas tahun 80-an. Semuanya tampak biasa, sampai sebuah dentuman keras memecah pagi itu. Ayah jatuh. Tubuh yang dulu gagah. Tubuh yang dulu gagah berdiri di sawah berjam-jam kini tergeletak tak berdaya di atas lantai dingin. Dulu, tangan ayah sanggup mengangkat 2 karung beras tanpa mengeluh. Tapi pagi itu, ia bahkan tak mampu bangun tanpa bantuan. Aku menatapnya, ada rasa takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ketakutan yang membeku. Waktu berjalan lambat. Jantungku berdetak kencang, tetapi tubuhku seolah membeku. Ayah mencoba tersenyum, bibirnya bergetar. Hanya tersandung, katanya lirih. Tapi aku tahu, bukan itu masalahnya. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jatuh. Mata yang tak lagi percaya diri. Ketika aku menatap matanya, aku tidak melihat rasa sakit. Yang kulihat adalah kehancuran kepercayaan diri. Mata yang dulu bersinar penuh keyakinan kini tampak ragu, seolah berkata, aku tak sekuat dulu lagi. Saat dunia mulai berubah. Sejak hari itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Setiap langkah ayah penuh kehati-hatian. Kami menyembunyikan karpet, menyingkirkan pot bunga di sudut, dan aku mulai memperhatikan cara ia berdiri. Rapuh, seperti ranting tua yang menahan angin. Misteri yang tak terlihat. Misteri yang tak terlihat. Cemas, penasaran, mulai sadar. Jawaban dari ruang putih. Kami membawa ayah ke rumah sakit pagi itu. Bau antiseptik menusuk hidung, dan suara alat monitor berdetak pelan. Dokter menatap hasil pemeriksaan lalu berkata pelan, ini bukan sekadar jatuh, ini sarkopenia. Aku menelan ludah. Kata itu terdengar asing, tapi langsung terasa menakutkan. Musuh yang mengintai dalam diam. Dokter menjelaskan, sarkopenia adalah hilangnya massa dan kekuatan otot karena proses penuaan. Setelah usia 40 tahun, tubuh bisa kehilangan 3 hingga 8% otot setiap dekade, dan setelah 60, penurunannya makin cepat, seperti pasir yang terus mengalir keluar dari jam pasir kehidupan. Bukan penyakit, tapi menghancurkan. Yang paling menakutkan, ini bukan penyakit, jadi sering tak terdeteksi. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada ruam. Yang ada hanya kekuatan yang perlahan menghilang. Hingga suatu hari seseorang tak lagi bisa berdiri dari kursinya sendiri. Statistik yang menyentak. Dari 10 lansia, kata dokter, 4 akan mengalami sarkopenia dalam tingkat sedang hingga berat. Bayangan itu menamparku. Artinya, ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk aku, kamu, dan orang-orang yang kita cintai. Benih ketakutan. Kami pulang dalam diam. Ayah duduk di kursi belakang mobil, menatap keluar jendela tanpa suara. Aku tahu di balik tatapan kosong itu, ada rasa takut, dan juga rasa malu. Karena untuk pertama kalinya, tubuh yang dulu ia banggakan tak lagi bisa ia percaya. Roda waktu tak bisa mundur. Roda waktu tak bisa mundur. Kehilangan, sepi, kesadaran diri. Hari-hari yang melambat. Hari-hari setelah kejatuhan itu berjalan seperti film yang diputar lambat. Ayah lebih sering duduk, menatap taman dari balik kaca. Langkahnya pendek, goyah, dan selalu ada tangan yang meraih dinding untuk menahan tubuhnya. Dunia yang dulu ia kuasai, kini terasa terlalu berat baginya. Rumah yang menjadi sunyi. Dulu, suara ayah memenuhi rumah. Entah tertawa, memanggil ibu,
atau menyenandungkan lagu campur sari kesukaannya. Sekarang, rumah hanya diisi bunyi detak jam dinding dan napas pelan yang terengah. Kehidupan di rumah tetap berjalan, tapi tanpa denyut semangatnya. Tubuh yang semakin menyusut. Aku mulai menyadari, celana panjangnya kini longgar, lengan bajunya menggelembung kosong. Otot-otot yang dulu mencuat di lengannya lenyap seperti bayangan di sore hari. Waktu tidak hanya membuat kulitnya berkerut, waktu sedang memakan kekuatannya. Cermin yang tak ramah. Suatu pagi, ayah berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri lama sekali, lalu berkata lirih, "Aku bahkan tidak mengenali siapa orang tua ini." Itu pertama kalinya aku melihat mata seorang pejuang menyerah. Tekad yang tumbuh dari rasa takut. Malam itu aku tak bisa tidur. Gambaran ayah yang melemah terus berputar di kepalaku. Dan di saat itu, aku bersumpah. Aku tidak akan menunggu waktu mencuri kekuatanku juga. Aku akan melawan. Kunci rahasia, gerak dan protein. Kunci rahasia, gerak dan protein. Harapan, motivasi, kebangkitan. Mencari jawaban. Aku mulai memburu jawaban. Membaca artikel kesehatan, menonton video fisioterapi, bahkan bertanya langsung ke dokter gizi. Dan ternyata, penangkal sarkopenia bukanlah obat mahal atau alat canggih, tapi gaya hidup sederhana. Sesuatu yang selama ini kita remehkan. Gerak yang menghidupkan kembali. Langkah pertama adalah menggerakkan tubuh. Bukan langsung angkat beban besar, cukup latihan beban ringan seperti squat, push up, atau mengangkat botol air mineral 3 kali seminggu. Karena tubuh seperti mesin, kalau tidak dipakai, ia akan berkarat dan hancur. Makanan yang menambal kekuatan. Langkah kedua, memberi bahan bakar untuk otot, protein. Aku belajar bahwa setiap hari tubuh butuh asupan protein cukup, dari telur, ikan, tempe, tahu, atau dada ayam. Tanpa protein, latihan hanya jadi gerakan kosong. Tidur yang memperbaiki. Langkah ketiga yang sering dilupakan, tidur cukup. Karena saat kita tidur, tubuh memperbaiki jaringan otot yang rusak saat latihan. Kurang tidur otot gagal tumbuh. Dan jangan lupa kelola stres. Karena stres juga musuh diam-diam bagi kekuatan tubuh. Kabar baik yang menggetarkan. Dokter berkata, sarkopenia memang tidak bisa dihentikan total, tapi bisa diperlambat, bahkan dilawan. Kalimat itu seperti petir yang membelah langit kelabu di kepala kami. Harapan itu ada, dan bisa dimulai hari ini. Keajaiban dalam waktu 3 bulan. Keajaiban dalam waktu 3 bulan. Haru, kagum, kebangkitan. Hari pertama yang canggung. Hari pertama latihan terasa konyol. Aku berkeringat hanya karena melakukan squat 5 kali dan push up 3 kali. Ayah duduk di kursi menonton, alisnya naik setengah bingung, setengah geli. Tapi aku tahu, setiap perjalanan hebat dimulai dari satu langkah kecil. Ayah yang mulai ikut. Minggu berikutnya, sesuatu mengejutkanku. Ayah yang biasanya diam, tiba-tiba mengangkat 2 botol air mineral dari kursinya. Perlahan, gemetar, tapi senyumnya muncul. Untuk pertama kalinya sejak jatuh, aku melihat api kecil di matanya. Perubahan yang terlihat. Hari demi hari, tubuh kami berubah. Aku mulai merasa punggungku lebih tegak. Napasku tak lagi tersengal. Ayah mulai bisa berdiri sendiri dari kursi, lalu berjalan ke dapur tanpa bantuan. Otot-otot yang hilang, perlahan kembali menyapa. Langkah-langkah kecil yang ajaib. Hari ke-60, ayah sudah bisa berjalan menyusuri halaman depan sambil menyapa tetangga. Hari ke-75, ia membantu menyiram tanaman dan menata pot bunga. Hari ke-90, ia menjemur baju sendiri, sambil bersenandung lagu kesukaannya. Rasa syukur yang membuncah. Aku berdiri diam, menatap ayah yang berjalan pelan membawa keranjang cucian. Air mata menetes sebelum aku sadar. Yang dulu hanya aku impikan, kini terjadi di depan mataku sendiri. Semua karena satu keputusan kecil, tidak menyerah. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai terlambat. Menohok, menggugah, ajakan bertindak. Musuh yang datang tanpa suara. Sarkopenia tidak datang dengan rasa sakit. Tidak ada luka. Tidak ada demam. Hanya kekuatan yang perlahan hilang, tanpa kita sadari. Hingga suatu hari,
Tubuh kita sendiri tak lagi sanggup menopang mimpi kita. Penyesalan yang terlambat. Aku membayangkan, bagaimana jika aku tidak pernah mulai? Bagaimana jika suatu hari aku duduk di kursi yang sama dengan ayah dulu, menatap kosong keluar jendela, menyesali semua waktu yang kuhabiskan untuk diam. Waktu tak bisa diajak mundur. Kita bisa menunda banyak hal, tapi bukan waktu. Setiap hari tanpa gerak adalah hari di mana otot kita menyusut sedikit lagi. Dan waktu tidak menoleh ke belakang untuk memberi kita kesempatan kedua. Mulailah sekarang, sekecil apapun. Tapi hari ini, masih ada waktu. Mulailah dari 5 menit gerak. Dari 1 telur di pagi hari. Dari 1 keputusan kecil untuk tidak menyerah pada usia. Karena kita masih punya cinta. Kita tidak berjuang hanya untuk kekuatan. Kita berjuang agar bisa terus memeluk orang yang kita cintai. Menjaga mereka, menua bersama mereka, tanpa kehilangan diri kita sendiri.